Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa min ahlil qur'ani was sunnati zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhas sada al-afadil asy-syurafa wal kurama sahibatul fadila Ummi Mama Haja Nur Hayati walidatu syekhina wa murabbina al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham matta'anallah bituli hayatiha wa razaqaha as-sihha wal afiyah wa husnal khatimah. Al-masyayikh al-kiram al-fadil ad-doktor al-syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jilani Al-Hasani. Di tengah-tengah kita hadir keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum, dan beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang selalu kita membaca Al-Fatihah untuk beliau, Sayyidul Aulia. Alhamdulillah siang ini berkenan beliau hadir bersama dengan kita, dan beliau baru beberapa hari kembali dari Tanah Suci. Dalam keadaan sakit, beliau menyengaja datang ke tempat ini karena merasakan keberkahan berkumpulnya para ahlul Quran. Semoga Allah sehatkan beliau, syafakumullah wa afakum wa razaqakum al-jihad wal ijtihad fi da'watil Islam. Wa insyaallah nafa'a bikum al-ulum lil muslimina khasatan fi Indonesia wa fil alam. Para pimpinan yayasan, pembina, pengawas, pengurus Al-Amru Bittaqwa, Az-Zikra Ilham, dan Darul Syukur Indonesia, para mudir pesantren, juga yang kami muliakan keluarga besar dari Wakif, yaitu keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Abdurrahman Hermanto Susanto bin Slamet Susanto. Bapak Ibu, kami sampaikan lahan 12 hektar di Adzikro Gunung Sindur dan juga 4.500 meter yang ada di Dar El Syukur adalah wakaf dari keluarga almarhum Ayahanda Haji Hermanto Susanto yang kita peringati haulnya hari ini, dan kita doakan beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga yang ditinggalkan insyaallah menjadi keluarga yang diberikan ketaatan, keistiqamahan sampai perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, muhafiz, muhafizin, muhafizat, musyrifin, musyrifat, khuddamul ummah, para pejuang di Adzikra ini, para muhsinin, munfiqin, mutasaddiqin, para santri, anak-anakku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga para undangan, juga para wali santri yang kami cintai, kami muliakan. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita semuanya.
Mengapa? Karena yang kita saksikan tadi di depan kita adalah bukan sembarang orang. Yang kita saksikan adalah orang-orang mulia yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, bahwa ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah siapapun yang hadir siang ini mau bersabar, mau mendengar, mau menyimak dan nanti berdoa kepada Allah, insya Allah mendapatkan keberkahan dari ahlul Quran ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para guru yang mulia, dan insya Allah nanti kita mohonkan doa khusus dari Dr. Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati, doa dari beliau, doa untuk anak-anak kita, baik yang sudah menyelesaikan studinya, yang sedang dalam proses berlangsung, juga yang sudah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz, yang telah memutkinkannya, atau yang masih dalam proses menghafal. Insya Allah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diitqankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabat fil qalb wa fil fikrah wa fil fahm wal amal. Insya Allah Al-Quran itu mendarah daging. Insya Allah Al-Quran itu dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan. Dan insya Allah tugas kalian berikutnya adalah sebagaimana Rasulullah sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Anak-anak, putra-putri Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah menjadi pembelajar Al-Quran. Dengan susah payah, dengan jerih payah, dengan kelelahan, dengan kesulitan mereka lalui dan mereka hadapi. Insya Allah dengan keikhlasan, ketulusan doa dari para orang tua, Bapak Ibu menghantarkan anak-anak Bapak Ibu menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anakku semuanya, kalian adalah khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mungkin anak-anak seusia kalian inginnya santai, inginnya bisa bermain, inginnya membuat konten, inginnya cepat kaya, inginnya punya segalanya di dunia ini. Tapi Allah pilih kalian untuk Allah tempatkan ayat-ayatnya, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di hati kalian. Bersyukurlah kalian menjadi orang-orang pilihan. Adapun yang hari ini belum menyelesaikan hafalan, tidak ada masalah. Yang sudah selesai setoran bahkan memungkinkan, bukan berarti sudah selesai. Tanamkan dalam hati kalian, anak-anakku yang kucintai karena Allah, bersama Al-Quran sepanjang hidup. Bukan selesai dari pesantren, selesai hubungan kita dengan Al-Quran. Bukan setelah menyetorkan 30 juz hafalan Al-Quran sudah selesai tugas kita bersama Al-Quran. Al-hayah ma'al Quran, kulu ma'al Quran, aynama kuntum wa kaifa bikum. Kalian dimanapun berada, anak-anakku semuanya, teruslah bersama Al-Quran. Tadi guru kita Dr. Amir Faisal Fat sudah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa anak-anak bersyukur kepada orang tua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para orang tua pun diingatkan, teruslah bersama Al-Quran. Anak-anak kita bersama Al-Quran, orang tuanya bersama Al-Quran, insya Allah masyarakat bersama Al-Quran, hidup berbangsa bernegara kita dengan Al-Quran, insya Allah kejayaan untuk kita semuanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk siapapun yang telah berwakaf, berinfak, bersedekah, yang mencurahkan pikiran, tenaga, ilmu dan segalanya untuk berjuang bersama di Az-Zikra ini. Insya Allah sebanyak ayat-ayat yang dibaca, setiap ayat-ayat yang dihafal, semuanya insya Allah pahala itu akan mengalir
sejak dikeluarkan, diinfakkan, diwakafkan sampai dengan nanti hari kiamat. Dan insya Allah tanah-tanah yang ada di Az-Zikra ini, tanah-tanah yang ada di Sentul, di Depok, Gunung Sindur, Dar El Syukur, insya Allah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kemuliaan, keberkahan buat orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini tentu pelajaran buat kita, betapa kita diperhatikan oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang bukanlah berkelebihan dalam harta, tapi masih ada orang-orang yang peduli kepada kita. Masih ada orang-orang yang perhatian untuk kemajuan dan pendidikan anak-anak kita. Masih ada orang yang ikhlas, rela, mereka serahkan hartanya untuk menjadi jalan kebahagiaan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini kita memperingati haul keempat Ayahanda almarhum Haji Abdurrahman Hermanto Susanto, insya Allah kita mengingat betapa beliau hartanya dicurahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menjadi saksi bahkan sampai akhir hayat beliau. Di waktu asar kami bersama, sampai maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sampai di tengah malam beliau minta saya tidak pulang dulu, menemani beliau. Dan rupanya itulah malam terakhir kehidupan beliau di dunia. Kemudian lewat tengah malam saya pamit sama beliau, bolehkah ayahanda saya berangkat ke Sentul dulu karena besok pagi ada halaqah subuh. Kemudian beliau katakan apa? Silakan Ustadz, tapi saya titip keluarga saya. Saya titip keluarga saya. Nanti Ustadz kalau ada di surga tolong cari-cari saya, kata beliau. Tapi saya katakan, ayahandalah yang masuk surga, nanti cari-cari saya. Berapa banyak orang-orang yang dihajikan oleh beliau, berapa banyak anak-anak yatim yang diperhatikan, disantuni oleh beliau, berapa banyak tanah-tanah beliau yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa gedung asrama, pesantren dan sebagainya beliau bangun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ayahanda Herman dirahmati, diberkahi oleh Allah, dan keluarganya bisa melanjutkan perjuangan yang indah ini. Dan tentu para guru, para murabbi kita, terkhusus Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau telah meninggalkan perjuangan ini kepada kita. Maka mari semua kita bahu-membahu bersama. Tentu kita masih punya kekurangan, kita ini masih punya kelemahan. Ayo bersama-sama terus kita bangkit, bersama-sama terus kita bersama. Mengapa 4 pesantren hari ini haflah tahfidzul Quran kita bersamakan? Karena yakin doa dari orang banyak, doa dari orang-orang yang ikhlas, doa dari para santri, doa dari para wali santri, doa semua orang-orang yang cinta kepada almarhum, yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sengaja kita mengundang semuanya hari ini di tempat yang sama. Apalagi doa ini nanti bersama Syekh Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati, keturunan Rasulullah SAW, keturunan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga beliau baru kembali dari Tanah Suci. Saya pun Alhamdulillah seminggu yang lalu kembali dari Tanah Suci dan sempat berjumpa juga dengan beliau di Makkah, dan juga Pak Agus Suma Sundarya bersama istri juga kami bersilaturahim di Makkah Al-Mukarramah. Dan doa saya buat semuanya, doa saya buat semua para guru, semua khuddamul ummah di Az-Zikra, di Dar El Syukur, semua wali santri, semua para santri, siapapun yang berjuang di sini, saya doakan Allah takdirkan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua bersama keluarga, bersama yang disayangi, yang dicintai, menjadi tamu-tamu Allah, bisa haji, bisa umrah, insya Allah bahkan setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya yakin para santri tadi telah tampil dengan gagah, dengan luar biasa. Ini bibit-bibit unggul yang insya Allah akan membawa harum nama Az-Zikra, Dar El Syukur. Dan tadi pagi
saya sudah ziarah ke makam almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya bicara sama beliau. Saya sampaikan kepada beliau, Ustazuna, Murabbina, akan datang orang-orang ke tempat ini hari ini. Insya Allah ini akan menjadi generasi yang akan melanjutkan perjuangan Ustaz. Santri-santri yang ada saat ini di hadapan kita, inilah generasi-generasi zikir yang insya Allah akan mewarnai dunia ini. Insya Allah yang akan melanjutkan harokat dakwah dari Az-Zikra ini, melanjutkan harokat dakwah dari almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk anak-anakku para santri, Abi titipkan kepada kalian semua, teruslah bersama Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Teruslah berjuang. Bawa nama harum Az-Zikra ini. Dan Alhamdulillah kita juga bersyukur ada seorang santri kita dari Az-Zikra Depok, Ananda Alifia Putri. Mana Ananda Alifia Putri? Ada? Ya. Ananda Alifia Putri ini Alhamdulillah kemarin terseleksi dari ribuan santri untuk berangkat ke 3 negara santri go internasional ya. Ananda Alifia Putri ya sudah mewakili dari para santri yang lain untuk berangkat ke 3 negara dan Alhamdulillah kemudian Ananda Alifia Putri sekarang sudah ditunjuk terpilih menjadi mentor ya. Beliau menjadi mentor dan insya Allah berikutnya santri-santri yang lain insya Allah akan juga diberikan kesempatan nanti di bawah bimbingan Ananda Alifia Putri yang ingin mengikuti program Santri Go Internasional. Insya Allah nanti akan dibimbing, akan dipandu oleh Ananda Alifia Putri. Mohon berdiri dan menghadap ke belakang dulu. Semua bismillah masya Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Barik fi Alifia Putri ya Allah. Ij'alha min ahlil Quran ya Allah. Adkhilnal jannah ya Allah. Baik, silakan duduk. Dan Alifia Putri juga telah menyetorkan hafalan 30 juz. Beliau juga sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah, maka insya Allah nanti yang dari Gunung Sindur, dari Sentul, dari Depok yang lainnya, kemudian dari Al-Syukur, insya Allah kita akan kirim anak-anak kita semuanya untuk go internasional. Dan kami sedang membangun sekarang hubungan melalui kawan-kawan kita, insya Allah yang ingin belajar ke Pakistan, yang ingin melanjutkan ke Yaman, yang ingin melanjutkan ke Mesir, yang ingin melanjutkan ke Turki, insya Allah kita sudah buka jalan itu, termasuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan juga insya Allah Syekh Amar, Dr. Amir Faisal, Syekh Isom, dan lain sebagainya sudah mengatakan, insya Allah nanti bukan hanya kita kirim santri-santri kita belajar ke luar negeri, nanti Az-Zikra akan menjadi pusat peradaban. Az-Zikra insya Allah akan didatangi oleh para santri, oleh para pelajar, mahasiswa, mahasiswi yang akan belajar Al-Quran dan belajar ilmu agama dari penjuru dunia. Insya Allah akan datang ke Az-Zikra ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua punya semangat, kita terus berdoa, kita menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus mohon doa dari para wali santri. Sesungguhnya pondok-pondok kita ini masih dalam perjuangan, terus dalam perjuangan. Kalau hitung-hitungan berapa biaya yang dikeluarkan untuk operasional bulanan, secara matematis tidak cukup. Secara matematis tidak cukup dari infak bulanan yang dikeluarkan. Karena besarnya pembiayaan, tapi kita yakin Allah menolong kita. Allah membukakan jalan untuk kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang terus berada di jalannya.
Allah Sang Maha Pemberi rezeki akan membukakan pintu-pintu itu semuanya. Maka kami mengajak semua para pengurus, para pimpinan, khuddamul ummah, wali santri, para santri, ayo terus kita berjuang, jangan pernah mundur, jangan pernah lelah, dan terus bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami mohonkan dengan hormat hadratakum Syekh Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati an tataqaddam ma'ana wa nad'u wa aydan li jami'il mudirin, para pimpinan pesantren baik dari Ad-Dzikra, Dar El Syukur, untuk bersama kita berdoa di sini. Jangan ada yang keluar, ini insyaallah mustajab. Doa bersama ahlul Quran, doa bersama orang yang baru kembali dari tanah suci. Dan para guru juga mohon untuk bisa bersama kita berdoa di sini. Naam, hadratakum syena, fadhal ma'ana. Fadhal. Ustaz Mukhtar, Ustaz Huda, fadhal. Pak Khatib Khalil, Pak Bendar, Pak Haji Komarudin, Ustaz Ahmad Yani, fadhal kullu. Ayo anak-anak, kalau bisa ada anak-anak yang berlarian, ajak duduk sebentar, aminkan doa ini. Sekali lagi, aminkan doa ini, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah keberkahan, kemuliaan buat guru kita, Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, keluarga beliau, zuriat beliau, dan insya Allah orang-orang yang berjuang bersama dengan beliau. Dan jazakumullah ahsanal jaza juga untuk keluarga besar almarhum ayahanda Haji Abdurrahman Hermanto Susanto bin Selamat Susanto, dan juga semua muhsinin, munfiqin, mutasaddiqin, dan juga para wali santri yang insya Allah nanti hari ini ada yang sudah mulai menjemput anak-anaknya kembali. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan terus jaga anak-anak, biasakan qiyamul lail, biasakan 7 sunnah, biasakan 7 surah setiap hari. Dan jangan biarkan anak-anak lalai, terus bersama dengan Al-Quran di rumah, di mana saja, insya Allah. Sekali lagi, ayo kita aminkan doa ini semuanya, insya Allah keberkahan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا راحم الضعفاء والمساكين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا آمنا بسيدنا محمد ولم نره فلا تحرمنا يا الله رؤيته وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته واجعلنا من أهل محبته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا وقائدا إلى جناتك جنات النعيم.
اللهم ببركة القرآن العظيم بارك في هذه المعاهد المباركة معاهد الذكرى. اللهم ببركة وحرمة القرآن بارك في معاهد الذكرى وفي طلابها وطالباتها وأساتذتها. اللهم بارك يا ربنا في المعلمين والمعلمات والقائمين على خدمتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترفعنا ببركة القرآن وارزقنا ببركة القرآن وانفع بنا ببركة القرآن. اللهم يسر يا ربنا لطلاب هذه المعاهد حفظ القرآن وأجر في صدورهم حفظ القرآن كجريان الماء. اللهم اجعلنا وإياهم من الحفظة الكرام البررة واحشرنا وإياهم مع السفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن لنا شفيعا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ولا تجعل القرآن حجة علينا. اللهم وارزقنا العمل بأحكام القرآن. اللهم وإنا نسألك ببركة القرآن أن تصب الأرزاق على هذه المعاهد معاهد الذكر الأرزاق صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم بارك لهم وبارك حولهم. اللهم واجعل كل آية تتلى في ميزان حسنات من علم القرآن ومن كان سببا في تعليم القرآن، وخصوصا يا ربنا مؤسس هذه المعاهد المرحوم حج محمد عارف إلهام. اللهم واجعل قبره نورا، واجعل يا ربنا في قبره نورا مد بصره، واجعل الأجر جاريا عليه ببركة ما يتلى من القرآن الكريم. اللهم بارك يا ربنا له في ذريته، وبارك يا ربنا في القائمين على هذه المعهد، وخصوصا مولانا شيخ محمد عبد الشكور يوسف. اللهم وارزقه صحة وعافية، وارزق يا ربنا مدراء هذه المعاهد القوة، وارزقهم يا ربنا التحمل والصبر من أجل تحفيظ القرآن، ومن أجل تعليم القرآن، ومن أجل تيسير حفظ القرآن لأمة الإسلام. اللهم واجعلنا ممن يتخلق بأخلاق القرآن. اللهم وإنا نسألك أن تجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم ومن أوقف شيئا من أجل القرآن فيسر له الخير حيثما كان وأينما كان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا التيسير بعد التعسير. يسر أمورنا وأمور المسلمين يا ميسر كل عسير. يسر أمورنا وأمور المسلمين وأمور هذه المعاهد، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا مقيل العثرات أقل عثراتنا، واغفر خطيئاتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. يا غياث المستغيثين أغثنا،
وخصوصا هذه المعاهد أغثهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك يا قوي قوهم، يا قوي قوهم، يا عزيز أعزهم، يا كريم أكرمهم، يا كريم أكرمهم ببركة القرآن، ببركة القرآن وبمحبة سيد ولد عدنان. اللهم واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. بارك الله فيكم. أنا أحب أتكلم بكلمة، يعني ممكن سيدنا ومولانا الشيخ عبد الشكور يترجم لنا. أولا أنا سعدت أن أحضر في هذا المكان المبارك، وكانت سعادتي كبيرة عندما كنا في العمرة في شهر ديسمبر، وكان من طلاب الذكرى 2 معنا، هذا زيدان والآخر، وبحمد الله قرأوا في المسجد الحرام في مكة، قرأوا علي الإجازة كاملة بإسناد 40 النووية، وهذه نعمة من الله أن يأخذوا إجازة في الكعبة المشرفة. Beliau sangat bahagia dan menyengaja hadir dengan kebahagiaan yang sangat besar dalam majelis ini, dan beliau menceritakan di bulan Desember yang lalu melaksanakan umroh dan bertemu dengan 2 orang santri Az-Zikra. Yang pertama Ustadz Indra. Ustadz Indra ini adalah santri awalun dari majelis Az-Zikra, yang santri generasi awal dan sudah menghafal Al-Quran 30 juz, menjadi imam di berbagai masjid dan sekarang juga mengajar Al-Quran. Yang kedua santri kita Zidan, santri Zidan, yang mereka berdua mendapat hadiah umrah selama 1 bulan, dan ketika ada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah kemudian bertemu dengan Syekh, dan mereka menghafal dan mendapat ijazah sanad untuk Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang disampaikan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. ثم الأمر الثاني الذي أحب أن أشير إليك أنكم أهل القرآن وأنكم أشراف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشراف أمتي حملة القرآن، فلا يضاهيكم نسبا ولا يضاهيكم شرفا أحد إلا من حفظ القرآن وعمل بأكثر مما عملتم. Ya, yang kedua beliau sampaikan bahwa kalian para penghafal Al-Quran adalah para pemuka, orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Kemuliaan kita belum tentu karena nasab keturunan kita, tapi yang mengangkat kemuliaan kita, kebesaran kita adalah karena Al-Quran. Maka para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang terkemuka, para pemuka, orang-orang mulia. أنتم أشراف الأمة وأفضل الناس في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوتي القرآن وظن أن أحدا من الناس خير منه فقد استحقر نعمة الله عليه. Dan berikutnya buat kalian pesan dari beliau untuk para penghafal Al-Quran.
Karena kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia dan punya keutamaan dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka jangan sampai ada di hati kalian yang sudah Allah titipkan Al-Quran, kalian merasa lebih rendah, kalian merasa lebih hina daripada orang lain. Tapi bahagialah dengan Allah telah titipkan Al-Quran di dada, di hati kalian. فحافظوا على هذه النعمة وحفظ هذه النعمة أيها المكرمون من الطلاب والطالبات هو بتعاهد القرآن. Maka jagalah anak-anakku semuanya, karunia nikmat yang luar biasa dari Allah, jaga pada diri kalian semuanya. ثم الوصية الثالثة أيضا هي للمشايخ والمعلمين والذين يتصدقوا على هذه المجالس وهذه الدور، دور تحفيظ القرآن الكريم. Dan juga yang ketiga adalah wasiat beliau buat mereka yang telah berinfak, buat mereka yang bersedekah, berwakaf, para guru dan semuanya yang berkaitan dengan mereka telah mencurahkan segalanya untuk para penghafal Al-Quran. الشيخ والمعلم والمعلمة أوقفوا قال أوقاتهم لتحفيظ القرآن ولتعليم القرآن. Ya, buat mereka yang telah membangun rumah-rumah pesantren dan para guru, para mujahid semua yang berkaitan dengan Al-Quran. والمرحوم كيا الشيخ محمد عارفين إلهام أوقف وقته أيضا حتى يؤسس، ومن بعده مولانا الشيخ عبد الشكور، ومن أوقف أيضا الأرض، هؤلاء أيضا أوقفوا لتعليم القرآن. Mereka diantaranya guru kita Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan juga yang lain, para pewakaf-pewakaf telah mewakafkan hartanya untuk para ahli Al-Quran, untuk mereka yang belajar Al-Quran. والذي يوقف ولو صدق قليلا للقرآن قال هذا أجره وصدقته لا تنقطع أبدا. Maka seberapapun yang telah diwakafkan, seberapapun yang telah dikeluarkan untuk pembelajaran Al-Quran itu, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. من علم آية قال فله ثوابها ما تليت، يعني أنا مثلا علمت الأستاذ آية، قال هذه في أجري. الأستاذ بعدما تعلم علمها للآخر، ما تليت هذه الآية؟ قال تبقى هذه، قال أجر هذه الآية في ميزان حسنات صاحبها. ومن علم هنا ليس فقط المعلم، من علم، من سعى للتعليم، من أوقف ولده لتعلم القرآن، من أيضا أوقف مالا لتحفيظ القرآن، قال له أو يندرج تحت هذا الحديث المبارك. Ya, ada sebuah hadis yang menggembirakan buat kita. Man 'allama al-Qur'an, man 'allama ayat. Siapa yang mengajarkan satu ayat, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir untuknya. Misal, satu ayat yang diajarkan kepada satu orang, kemudian diajarkan kembali terus, maka pahalanya tidak akan terputus dan tidak akan berhenti. Dan berkaitan dengan hadis ini, bukan hanya mereka yang mengajar, tapi juga buat para orang tua yang telah mewakafkan anak-anaknya buat belajar Al-Quran. Mereka yang punya perhatian, punya kepedulian, membiayai untuk pembelajaran Al-Quran, maka semua termasuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan pahala tidak berhenti, tidak terputus. يعني أنا أضرب مثلا من التاريخ الإسلامي. الدولة العثمانية والخلافة العثمانية كانت تعطي الأشراف، كانت تعطي أجدادنا كل سنة كل شهر سرة من المال، تقول هذه لأشراف الأمة لذرية رسول الله. لكن يا كرام وبقيت، قال هذا سر بقائها 600 سنة تحكم العالم. قال والذي يريد، قال وأشرف من هؤلاء، قال الذي ينتسب إلى الله، الذي يحفظ القرآن. فما دمت تعطي ولو قليل لمركز تحفيظ، لمعهد تحفيظ، اعلم بأن هذا يبقيك وينسئ في رزقك ويزيد في أجلك، بل ويبارك في ذريتك. Misalnya ada penguasa, mereka memberikan kemuliaan kepada zuriatnya baginda Rasulullah SAW.
Mungkin ini ada batasan waktunya, tapi yang tidak terbatas waktunya adalah pemberian itu kepada siapa? Pahala yang mengalir buat orang-orang yang berada dalam pengajaran Al-Quran. Maka sekali lagi, seberapapun yang dikeluarkan untuk mendukung program-program pembelajaran, pengajaran, termasuk para pengajar Al-Quran, maka insya Allah semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahi hidupnya, bahkan Allah akan berkahi keturunannya. Akhiran, ila al-aba wal-ummahat, abna'ukum bihifdhil Qur'an yulbisunakum tajil waqar. Hafadhatul Qur'an hum amanul ummah. قال جاء في الأثر أن الله ينزل العذاب فينظر إلى طفل يقرأ القرآن فيرفع العذاب عن الأمة. لذلك لابد إذا أردنا أن يرفع العذاب والغم عن الأمة، قال كيف ننفق على أبنائنا الذين يحفظ القرآن، كيف نجعل أبنائنا ما شاء الله معهد الذكرى سندور وسنتول معاهد كبيرة، لكن نحتاج أيضا جهدكم أن تكونوا دعاء لجلب الناس حتى يحفظوا القرآن الكريم والعلوم الشرعية في هذه المعاهد المباركة. Buat para orang tua, khususnya disampaikan oleh beliau, maka ayo dorong terus anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Ya, kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran, pernah dalam satu kisah disebutkan, ketika azab Allah akan diturunkan, ternyata tidak jadi karena adanya orang yang menjaga ayat-ayat Allah tersebut. Oleh karena itu, jangan merasa berat, jangan kemudian tidak berusaha untuk mengeluarkan harta kita untuk anak-anak kita. Bahkan kalau perlu, berjuanglah, berusahalah, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu. Keluarkan harta kita untuk bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang mulia dengan Al-Quran. Jangan merasa miskin, jangan merasa susah. Kenapa? Sekali lagi, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata beliau, pesantren Az-Zikra ini yang besar, pesantren yang megah ini tentu bukan tidak berhajat, masih berhajat kepada doa-doa kita semuanya, berhajat kepada perjuangan kita, termasuk dengan harta-harta kita untuk menolong kaitan orang-orang yang mengajar, belajar dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Insyaallah musta'idin najtahid hatta nad'u an-nas ya'tammu ليأتوا إلى مثل هذا المعهد المبارك حتى يحفظوا القرآن الكريم ويأخذوا وينهلوا العلوم الشرعية من هؤلاء المشايخ المكرمين حفظة وعلماء أكارم. فإن شاء الله تكونوا مستعدين حتى تكونوا دعاء للآخرين حتى يأتوا بأولادهم وذرياتهم إلى هذه المعاهد المباركة. Ayo coba kita tanya, kira-kira siapa yang siap berjuang? Angkat tangan. Siapa yang siap berjuang untuk Al-Quran? Ini angkat tangan semua enggak ini? Siapa yang siap berjuang dengan Al-Quran? Takbir. 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 Salah satu caranya kata beliau, ayo undang sebanyak-banyaknya orang-orang, anak-anak untuk belajar datang ke pesantren Az-Zikra ini. Datangkan anak-anak kita, datangkan keluarga kita, datangkan tetangga-tetangga kita, datangkan anak-anak sahabat kita, datangkan untuk belajar Al-Quran di Az-Zikra ini. Insya Allah Az-Zikra ini akan bercahaya. Insya Allah kita bersama menjadi orang-orang yang mulia. Datangkan semua orang-orang yang belajar Al-Quran ke Az-Zikra ini. Barakallahu fiikum, jazakumullah kulla khair, wa baraka fil mudarrisin, wa barak fis sayyid Syekh Abdul Syakur. Amin. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن آمين. أن يجعل هذا الجمع جمع مرحوم والتفرق من بعده تفرق معصوم، وألا يبقي فينا لا شقي ولا محروم بحرمة القرآن وبركة القرآن. آمين. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله على دعائكم الخالص يا شيخنا، شفاكم الله وعافاكم. Ikhwah, beliau sudah sampaikan di lain kesempatan kepada saya. Insya Allah beliau siap untuk mendidik anak-anak kita, beliau siap mengajar anak-anak kita. Beliau dari Gaza dan sekarang istrinya, anak-anaknya sudah ada di Indonesia, dan beliau juga tetap berjuang dari Indonesia ini untuk saudara-saudara di Gaza. Dan beliau ini sudah hafal Al-Quran
Ketika usia 10 tahun beliau sudah menghafal 30 juz Al-Quran, dan beliau sudah mendapatkan hadiah masuk sholat di dalam Ka'bah. Ketika beliau mengikuti musabaqah internasional di Mekah, salah satu hadiahnya adalah beliau bisa masuk sholat di dalam Ka'bah. Insya Allah kita doakan santri-santri Adzikra, insya Allah bisa haji dan umrah. Bukan hanya itu, insya Allah ada di antara kita yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian ini yang kami sampaikan. Jazakumullah untuk semua para pimpinan, para pengurus yayasan dan pesantren, para wali santri, semua para khuddamul ummah, semua yang berjuang, para santri. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan antum semuanya. Dan ayo kita terus berjuang bersama Adzikra. Jangan lupa hari Ahad pertama 6 Juli kembali kita berzikir di Masjid Adzikra Sentul Bogor. Hadanani Allahu wa iyyakum. Nas'alullaha al-ulum an-nafi'ah wal barakat. Fa insyaallah semua diberkahi oleh Allah sampai kita berpisah ini dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.